Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu secara online ya dalam PJJ kali ini untuk mata kuliah metodologi keperawatan. Kemarin sudah saya upload teori tentang berpikir kritis. Selanjutnya untuk teori kedua adalah pengkajian keperawatan. Kemarin sudah dapat materi dari Putri ya. Saya melengkapi materi yang poin 1 sampai 3, yaitu pengkajian keperawatan yang kemarin disambung oleh Putri. Baik, langsung saja pokok bahasan kita kali ini adalah apa saja sih jenis pengkajian keperawatan, kemudian bagaimana proses pengumpulan data, selanjutnya dari mana sih sumber-sumber data yang bisa kita peroleh saat kita melakukan pengkajian, kemudian metode pengumpulan data serta validasi data. Kemarin sepertinya sudah dijelaskan yang poin 4 dan 5 ya, jadi saya lebih menekankan ke poin 1 sampai 3. Oke, langsung saja. Apakah Anda tahu apa sih pengkajian itu? Kalau secara sederhana, pengkajian itu kan berarti mengumpulkan data ya, dengan cara bertanya atau dengan pemeriksaan fisik, serta ditunjang dengan pemeriksaan penunjang. Jadi, pengkajian itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang bagaimana? Data harus lengkap dan dikumpulkan secara sistematis, dalam arti berurutan ya. Ada proses-prosesnya sendiri. Kemudian data tadi untuk dikaji, dianalisis, sehingga masalah kesehatan dan keperawatan dapat ditentukan. Oke, pengkajian juga bisa berarti suatu proses yang dilakukan sistematis dari pengumpulan data, mulai dari mengumpulkan data pasien, kemudian melakukan verifikasi atau melakukan kejelasan data diverifikasi, serta komunikasi data tentang klien, semua data-data tentang klien atau pasien. Kemudian komponen pengkajian yaitu mulai dari mengumpulkan data, melakukan validasi, mengorganisasi data atau mengelompokkan data sehingga nanti akan terbentuk yang namanya diagnosa, serta menuliskan data-data yang sudah diperoleh tadi. Dituliskan dalam form pengkajian. Nah, pengkajian keperawatan ini berbeda dengan keluhan-keluhan yang lain ya. Jadi pengkajian keperawatan ini difokuskan pada respon klien terhadap masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, jadi bedanya dengan diagnosis dokter, kalau diagnosis dokter itu kan berarti penyakitnya apa ya, tapi kalau diagnosis keperawatan itu adalah apa sih yang dikeluhkan pasien, sehingga pengkajiannya berfokus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Misalnya kalau pasien TB misalnya mengalami sesak nafas, biasanya nanti kita pengkajiannya adalah untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi. Tentunya sudah diajarin kemarin tentang 14 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini misalnya apakah pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari, apakah pasien itu bisa makan dan minum, apakah pasien itu bisa bernafas secara spontan dan normal seperti itu yang dikaji pada pengkajian keperawatan. Nah, kemudian kenapa sih harus dilakukan pengkajian keperawatan? Ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kesehatan klien. Jadi bagaimana sih status kesehatan klien saat ini, itu bisa diperoleh dari cara pengkajian, kemudian menentukan masalah keperawatan dan kesehatan. Setelah kita menentukan apa masalah klien, kemudian bagaimana yang dirasakan, respon klien terhadap masalah kesehatan seperti apa, nanti kita bisa menegakkan masalah keperawatan. Kemudian tujuan yang lain menilai keadaan kesehatan klien serta membuat keputusan dalam menentukan langkah berikutnya. Tentu Anda sudah tahu ya, pengkajian itu adalah langkah awal dari proses keperawatan ya. Langkah awal mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, serta evaluasi.
Jadi, kalau kita sudah bisa menentukan masalah pasien, maka selanjutnya kita bisa membuat langkah-langkah apa yang harus diselesaikan, yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah klien. Kemudian poin yang kedua adalah jenis-jenis pengkajian. Nah, tentu kita sudah lihat di RPP ya, ada beberapa jenis pengkajian, yaitu yang pertama adalah initial assessment, kemudian focus assessment, emergency assessment, dan time lapse assessment. Nah, kalau dari kata-katanya, kita bisa lihat secara sekilas ya, initial assessment berarti pengkajian yang dilakukan secara sederhana ya, tapi menyeluruh. Kemudian fokus assessment berarti pengkajian yang berfokus atau fokus kepada masalah yang dihadapi klien. Kemudian emergency berarti pengkajian yang dilakukan secara darurat dan cepat untuk menentukan masalah utama yang urgent. Kemudian time lapse berarti pengkajian yang dilakukan secara berkala dan ada waktu-waktu tertentu. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Apakah initial assessment? Jadi initial assessment itu bahasa sederhananya adalah penilaian awal. Jadi initial assessment merupakan penilaian awal yang dilakukan segera setelah pasien masuk dan dirawat di pelayanan kesehatan. Nah, biasanya kan kalau pasien masuk, itu langsung dilakukan penilaian awal secara sederhana, tapi langsung menyeluruh. Nah, nanti dari penilaian awal ini kita akan menemukan satu masalah fokus. Jadi, setelah kita kaji dari A sampai Z, apa sih masalah yang benar-benar dihadapi pasien atau klien, itu nanti akan dilanjutkan dengan fokus assessment. Nah, kenapa kita harus membuat atau kenapa kita harus melakukan initial assessment? Tujuannya adalah untuk membuat database lengkap atau identifikasi masalah serta perencanaan perawatan. Karena biasanya kan kita mengkaji identitas, kemudian keluhan, riwayat penyakit, seperti itu ya untuk pengkajian atau penilaian awal. Jadi tujuan initial assessment untuk membuat database yang lengkap. Nah, perawat mengumpulkan data mengenai semua aspek kesehatan klien, menetapkan prioritas untuk penilaian terfokus yang sedang berlangsung. Nah, jadi setelah kita melakukan penilaian awal, nanti kita akan lihat, oh ternyata pasien itu ada keluhan di bagian abdomen, di bagian perut, berarti kita fokus pengkajian ke arah abdomen, seperti itu contohnya. Selanjutnya fokus assessment. Nah, kita sudah jelaskan tadi fokus berarti perawat mengumpulkan data tentang masalah spesifik yang telah diidentifikasi. Kalau sudah ada masalah yang spesifik atau fokusnya, kita bisa melakukan pengkajian secara lebih dalam. Jadi teman-teman harus ingat pengkajian itu tidak boleh superficial atau hanya di kulitnya saja ya, tetapi pengkajian itu harus mendalam agar kita bisa menemukan masalah sebenarnya dan bisa menentukan masalah keperawatan serta diagnosa keperawatan yang cocok atau sesuai dengan kondisi klien. Kalau pengkajian kita sudah tidak bisa mendalam atau pengkajian yang superficial, biasanya kita tidak bisa mengeksplorasi apa sih masalah yang benar-benar dihadapi oleh klien. Nah, pertanyaan apa saja yang biasa digunakan pada fokus assessment? Pertanyaannya biasanya adalah, kalau misalnya sudah tahu ini sakit abdomen ya, berarti kita tanyakan, apa gejala yang Anda rasakan? Nah, ini seperti kalimat pembuka ya, jadi gejala apa sih yang dirasakan? Kemudian untuk pertanyaan lebih lanjut, pertanyaan apa saja yang bisa digunakan? Yaitu antara lain, apa gejala yang dirasakan? Kemudian kita tanya lagi, kapan gejala tersebut mulai muncul? Apa yang membuat gejala Anda berkurang dan bertambah? Serta pengobatan apa yang Anda ambil untuk mengatasi gejala tersebut? Ini sama halnya dengan pengkajian nyeri ya. Misalnya kita dapat initial assessment-nya adalah pasien mengatakan nyeri di bagian abdomen. Berarti kita kaji fokus assessment-nya, kita kaji lebih lanjut mengenai PQRST. Nah, ini bisa dikatakan fokus assessment.
Selanjutnya, emergency assessment. Dari kata emergency berarti adalah darurat. Jadi emergency assessment adalah pengkajian darurat yang dilakukan saat klien mengalami krisis fisiologis atau psikologis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah apa yang bisa mengancam jiwa pasien. Contoh dari pengkajian emergency ini adalah ABCDE. Kalian tentu sudah tahu ya ABCDE ya, dari airway, breathing, kemudian circulation, disabilitas, dan exposure ya. Jadi kita kalau nanti di IGD itu pengkajiannya adalah emergency. Kita kaji secara darurat apa saja yang dialami pasien yang bisa mengancam jiwanya. Yang keempat, time lapse assessment. Nah, ini adalah penilaian yang dijadwalkan. Jadi sudah ada rutinitas atau jadwal-jadwal dari pengkajian. Jadi time ini berarti penilaian yang dijadwalkan untuk membandingkan status klien saat ini dengan data dasar yang diperoleh sebelumnya. Ya, misalnya pasien sudah masuk kemarin, sudah dikaji dengan initial assessment, sudah dikaji dan fokus. Jadi 2 hari lagi atau misalnya 1 hari lagi dikaji lagi. Ini namanya berarti pengkajian yang dijadwalkan untuk membuat pengkajian lanjutan. Nah, kenapa harus ada pengkajian ini? Tujuannya adalah untuk menilai kembali status kesehatan dan membuat revisi yang diperlukan dalam rencana perawatan. Jadi, pengkajian lanjutan ini diperlukan untuk mengetahui sampai di mana intervensi yang kita berikan ke pasien. Apakah sudah berhasil atau kurang maksimal? Kalau misalnya kurang maksimal, belum berhasil, berarti kita bisa membuat revisi dalam rencana perawatan. Kalau misalnya sudah bagus, berarti dipertahankan sampai akhirnya terwujud atau sampai tercapai kriteria hasil yang diharapkan. Nah, poin yang selanjutnya adalah pengumpulan data Pulta ya. Jadi bagaimanakah cara kita itu bisa mengumpulkan data? Sebenarnya banyak sekali materi tentang pengkajian keperawatan ya, tapi sepertinya kita fokuskan saja apa saja sih yang harus dilakukan di pengkajian gitu ya. Nah, untuk pengumpulan data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, singkat, dan lengkap. Nah, jadi data-data yang dikumpulkan harus deskriptif, artinya bersifat narasi, bersifat deskripsi yang jelas, singkat, tapi lengkap mengenai masalah kesehatan pasien. Kemudian, pengkajian tidak mencakup kesimpulan atau pernyataan interpretatif yang tidak didukung oleh data. Jadi, kembali kemarin kita bahas berpikir kritis ya. Berpikir kritis itu tetap memberikan argumen yang sesuai dengan data yang didukung oleh bukti dan fakta, bukan interpretasi atau persepsi diri. Sama, di sini juga pengkajian tidak boleh mencakup kesimpulan atau persepsi yang mengkaji, tapi benar-benar kesimpulan yang dihasilkan dari data-data yang mendukung. Kalau tidak didukung data, berarti itu hanyalah interpretasi pengkaji, bukan benar-benar masalah klien. Nah, dari mana kita bisa mengumpulkan data? Data bisa diperoleh dengan cara wawancara atau interview, kemudian bisa dengan observasi, kita lihat pasiennya seperti apa, kemudian bisa dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Sementara itu, untuk datanya sendiri, terdapat 2 tipe data, yaitu data subjektif dan data objektif. Nah, tentu kalian sudah tahu ya, data subjektif itu apa, data objektif itu apa. Nah, kita bahas data subjektif. Subjektif, dari kata-kata subjektif berarti adalah subjek.
Artinya, data subjektif adalah data yang langsung dikeluhkan oleh klien, karena klien sebagai subjek yang kita rawat. Data subjektif, data yang dikeluhkan oleh klien, dan hanya dapat diuraikan oleh klien. Jadi hanya klien yang merasakan, hanya klien yang mengungkapkan, bukan dari orang lain. Kemudian, data subjektif ini merupakan persepsi klien, bukan persepsi perawat. Persepsi klien tentang masalah kesehatan yang dialami. Kita biasa memperoleh ini atau memperoleh data subjektif ini dengan wawancara. Apa yang Ibu keluhkan? Berapa skala nyeri yang Ibu rasakan? Kemudian, seperti apa sakitnya? Itu semua adalah persepsi klien. Nah, data subjektif ini karena merupakan gejala yang hanya bisa dirasakan pasien, tidak bisa kita lihat, maka biasa disebut dengan simptom. Jadi data subjektif kadang-kadang disebut simptom atau gejala. Nah, yang harus diingat ketika kita mengkaji atau memperoleh data subjektif, data harus faktual, bukan interpretasi, opini, atau generalisasi. Jadi bukan interpretasi perawatnya, bukan opini perawatnya, dan bukan dari hasil generalisasi. Misalnya, oh, pasien A kecelakaan, pasien B kecelakaan, pasti nyeri semua. Kayak gitu kan berarti generalisasi. Meskipun nanti memang di lapangan kita akan melihat, ya namanya juga jangan kecelakaan ya. Sakit apapun pasti keluhannya nyeri, tapi belum bukan berarti kita melakukan generalisasi antara pasien A dan pasien B. Yang kedua, data objektif. Nah, kalau data objektif, objek berarti data yang diperoleh melalui observasi atau pemeriksaan. Bisa dengan pemeriksaan fisik atau bisa karena hanya dengan dilihat. Nah, untuk data ini bisa diperoleh melalui pengukuran, pemeriksaan, dan pengamatan. Nah, misalnya kita mengukur tanda-tanda vital, berarti data objektifnya adalah dari pengukuran. Kemudian dari pemeriksaan, misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik, head to toe, kita periksa dari kepala sampai kaki. Kemudian kita amati, itu semua data objektif. Kebalikan dari subjektif, data objektif ini dapat dilihat, dirasa, dan didengar. Apa misalnya? Demam. Kita bisa merasakan demam. Kemudian ronki, kita bisa mendengar dengan stetoskop. Kemudian tekanan darah, kita bisa melihat dari pengukurannya. Karena bisa dilihat, bisa dirasakan. Data objektif kadang-kadang disebut dengan sign atau tanda, karena bisa kita lihat, kita bisa amati. Jadi kadang-kadang disebut dengan tanda untuk data objektif. Selanjutnya, pembahasan kita kali ini tentang karakteristik data. Nah, jadi data yang kita peroleh itu harus memenuhi karakteristik data. Yang pertama adalah purposeful. Jadi data yang dikumpulkan merujuk pada masalah kesehatan klien. Benar-benar data yang dikumpulkan itu bertujuan untuk menyelesaikan atau untuk menemukan masalah klien. Jadi benar-benar harus full ya, harus benar-benar tujuannya untuk memperoleh data tentang masalah klien selengkap-lengkapnya. Complete. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk menegakkan suatu diagnosa yang benar atau yang tepat sesuai masalah klien, data harus lengkap. Tidak bisa data hanya sepotong-sepotong. Tidak bisa Anda tidak mengkaji tapi sudah menuliskan
diagnosa keperawatan. Tidak bisa Anda hanya mengkaji nyeri, tapi sudah muncul diagnosa keperawatannya. Jadi data yang dikumpulkan harus lengkap dan mendalam. Kemudian akurat. Nah, perawat, sebagai seorang perawat, ketika mengumpulkan data, maka data harus akurat dan nyata. Untuk bisa dibuktikan dengan benar atau tidaknya apa yang didengar, dilihat, diamati, dan diukur. Jadi benar-benar datanya akurat, harus nyata, harus faktual, harus ada buktinya, harus ada tandanya, baru disebut data itu akurat. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah faktual ya. Jadi data yang diperoleh harus nyata dari kondisi klien, bukan interpretasi perawat. Jadi benar-benar yang dikeluhkan klien saat ini, yang nyata. Yang selanjutnya adalah relevan. Jadi data harus sesuai dan fokus terhadap masalah klien sesuai dengan situasi khusus. Jadi harus relevan. Kalau misalnya pasiennya post operasi, biasanya datanya adalah ada luka, bagaimana karakteristiknya, apakah lukanya dalam atau tidak. Ini data-data yang harus relevan dengan situasi. Oke. Kemudian selanjutnya sumber data. Jadi dari mana kita bisa memperoleh data-data? Sumber data itu ada dua macamnya, tapi banyak sumbernya gitu ya. Jadi ada dua macam sumber data itu, primer dan sekunder. Untuk primer sudah pasti data utama kita peroleh dari klien. Kalau misalnya kliennya anak-anak, atau kliennya tidak sadarkan diri, atau kliennya misalnya mengalami gangguan jiwa, maka kita bisa memperoleh sumber data sekunder. Dari mana saja sumber data sekunder? Bisa dari orang-orang yang penting, orang-orang di sekeliling pasien, saudara, atau keluarga, kemudian bisa dari tenaga kesehatan, misalnya yang merawat, atau misalnya ada riwayat kesehatan pasiennya yang dituliskan, kemudian dari medical record atau RM ya. Saya bisa dapat data juga dari RM. Kalau saya sarankan saat Anda nanti di rumah sakit, setiap akan melakukan pengkajian, Anda baca RM dulu, biar kita kenal dulu pasiennya seperti apa, baru kita melakukan interview. Kemudian catatan dan laporan lain, jadi bisa memperoleh dari catatan-catatan misalnya, atau dari laporan-laporan yang mengenai pasien, kemudian bisa dari literatur. Jadi misalnya pasien mengalami ginjal misalnya ya, gagal ginjal. Kita bisa cocokkan manifestasi klinis antara yang dirasakan pasien dengan yang berada di literatur atau di buku mengenai penyakit tersebut. Ini gunanya ketika Anda praktek di rumah sakit harus sudah menuliskan laporan pendahuluan atau LP. Jadi kita bisa cocokkan, kita bisa sinkronkan antara teori dan di lapangan. Benar nggak sih kalau pasien dengan gagal ginjal itu manifestasinya seperti ini? Benar tidak pasien asma seperti ini? Nah, ini bisa kita cocokkan antara literatur dengan yang dialami pasien. Oke, selanjutnya metode pengumpulan data. Jadi untuk metode pengumpulan data bisa dari nursing historis, observasi, serta pemeriksaan fisik. Untuk nursing historis, kita pasti selalu menanyakan ini ya, mulai dari informasi biografi, kemudian harapan klien, bagaimana riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, kemudian riwayat keluarga, apakah ada yang mengalami penyakit yang sama, kemudian riwayat psikososialnya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Kemudian observasi, berarti kita mengamati perilaku dan keadaan klien
menggunakan penglihatan, sentuhan, dan pendengaran, serta pemeriksaan fisik. Nah, tadi kita sudah jelaskan, pemeriksaan fisik berarti dari head to toe, mulai dari kepala sampai kaki, bisa meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Akan panjang sekali kalau ini dijelaskan secara tersendiri ya, karena kita harus menilai kesadaran pasien, kemudian meriksa kepala itu apa yang diperiksa, mata apa yang diperiksa, kemudian leher apa yang diperiksa, belum lagi torak ya, ada jantung, paru, kemudian abdomen, pemeriksaan ekstremitas, pemeriksaan ROM, itu kalau head to toe. Bisa juga dari pemeriksaan secara sistem, mulai dari tegumen, kemudian sistem reproduksi, banyak sekali yang harus diperiksa pada saat pemeriksaan fisik. Selanjutnya, masalah pengumpulan data. Jadi kenapa sih data itu kadang bersifat superficial atau tidak akurat? Karena ada masalah-masalah yang harus diselesaikan ya. Misalnya ini biasanya untuk pemula, masalah-masalah pengumpulan data itu adalah pada saat pengkajian tidak mampu melakukan anamnesis dengan tepat. Nah, misalnya kalau dia memang kurang bisa berkomunikasi, sehingga anamnesisnya kurang lengkap, kurang tepat. Kemudian hasil observasi yang tidak akurat, pemeriksaan fisik yang kurang tepat, ini bisa dikarenakan kurang ahli ya, misalnya baru praktek, ya wajar kalau pemeriksaannya kurang tepat, kurang bisa dengan bagus, kemudian tidak mampu mengorganisasi data. Selanjutnya, validasi data. Jadi setelah kita dapatkan data, yang dilakukan adalah validasi, yaitu mengecek kembali data yang ada untuk dilakukan klarifikasi. Sudah benar nggak sih data yang saya peroleh, sudah tepat belum sih ini benar-benar dialami klien. Tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan informasi yang didapatkan faktual dan lengkap. Jadi kita harus pastikan data pengkajian yang kita lakukan itu sudah lengkap dan tepat. Nah, ini merupakan tahap esensial dalam berpikir kritis. Nah, jadi sudah tepat atau belum, sudah pas atau belum, di sini berpikir kritis kita harus dilakukan. Nah, bagaimana agar membantu terhindar, bagaimana validasi ini bisa dilakukan? Nah, validasi data ini harus dilakukan dengan baik agar terhindar dari kehilangan informasi yang penting, yang berhubungan, situasi yang tidak dimengerti, dan berfokus pada petunjuk yang salah. Baik, terima kasih dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan bisa dituliskan di forum diskusi. Nanti silahkan dikerjakan tugas dan kuisnya. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.